Prima ya. Oke, jadi hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara yang terkait usaha ibu. Jadi kalau boleh tahu, ibu usaha di bidang menjahit. Nah, kemudian saya mau tanya lagi dengan latar belakang usaha apa yang membuat apa menjadi alasan ibu memilih usaha bidang ini? Latar belakangnya sih sebenarnya karena kemarin memang pernah juga menjahit waktu vakum, karena kan kita nggak ada lagi kegiatan, ya udah lanjut aja balik lagi ke menjahit gitu dari awal. Kemudian ibu bisa jahit itu karena punya passion sendiri dari niat atau kemampuan atau pernah belajar? Dari sekolah dan sekolah menjahit. Sekolah menjahit. Berarti udah dari sekolah kemudian muncul minat gitu kan? Oke, kemudian masuk ke pertanyaan biaya ya. Biaya tetap itu kayak biaya ibu sewa tempat untuk usaha itu kalau boleh tahu kisarannya ada nggak? Sekitar 2,5 setahun ya. Kemudian kalau untuk biaya listrik itu bu di rumah itu nggak tentu, kayak kita juga, kalau kita banyak bisa melebihi bisa 50, bisa itu token ya. tokennya itu per bulan gitu Ya per bulan. jadi kalau kebetulan ibu ngejahit pakai mesin jahit yang Listrik. Kemudian untuk karyawan ibu sendiri atau Sendiri. berarti pribadi Ya. Kemudian untuk biaya operasional, jadi setiap ibu ngejahit itu biasanya pengeluaran per kain atau kayak biaya yang dikeluarkan itu berapa? Tergantung juga biayanya, itu nggak semua sama. Tengok mereka modelnya apa, memang bahan dari mereka sendiri, kita paling lapisnya atau apanya kita tengok modelnya kayak mana, baru berapa meter yang harus kita beli atau sesuai dengan model mereka. Berarti nggak tentu Tergantung model. Jadi kalau makin sulit itu agak gemuk orangnya, modelnya apa kan, lap kainnya kan lebih banyak lagi harus kita beli bidangnya gitu, berapa meternya gitu, lebih tinggi itu lebih tinggi lagi harganya. Kemudian untuk harga produk itu biasa ibu kayak promosi sendiri atau memang udah banyak yang langganan? Ada sih yang datang langganan, tetap ada, itu yang orang baru juga ada, nggak tentu, tergantung mereka datang, mau ada datang ke toko bisa jahit, bisa, saya bilang udah modelnya gimana, kayak gini berapa lama, ya udah tanya berapa lamanya, minimal seminggu kalau memang mau cepat kan, tapi kalau mau agak lama pun mereka bisa juga, tergantung yang punya bahan, yang mau kapan dia selesai. Kalau kata dia mau cepat, ya kita bisa cepatkan gitu aja. Berarti yang mau cepat itu kita prioritaskan dulu. Iya, kita prioritaskan dulu, karena kan memang harus cepat selesai, karena dia juga mau pakai juga, kapan dia pakai, perlu kayak kapan gitu. Nah, kalau pendapatan bu, kalau boleh tahu itu sekitar setiap pembuatan satu baju nih, jangan pastinya kisarannya aja gitu. Kisarannya nggak, tergantung juga kalau tengok rumit atau tidaknya. Balik lagi ke situ, kalau dia terlalu rumit paling nggak tinggi kita buat harganya. Terus pokoknya apalah seimbang lah sama seimbang dengan yang kita keluarkan keluarkan dengan apa yang dimintanya, karena kan kalau terlalu rumit pun kita kan berpikir maunya kayak mana, hasilnya kayak mana, itu kan harus hati-hati juga kita nggak ngeluarin tenaga aja, tapi kan pikiran juga harus kita keluarkan. Kita Kita harus tenang juga, kalau kita lagi stres lagi apa, kita ngerjain itu tuh kita nggak akan jadi. Lagi bu, tadi tentang ancaman itu kan bersaing, ibu bilang berarti kalau sesama penjahit itu pasti ada persaingan. Ada persaingannya memang, cuman kan kita tergantung langganan orang kan beda-beda. Jadi memang langganan dia yang apa, kalau orang apapun ya kita gitu aja. Kalau orang udah suka pasti datang. Nah itu aja, enak rasanya kita pakai pasti datang dia sama kita gitu. Berarti terus ketergantungan pada pemasok kan ibu ngejahit kayaknya dari orangnya. Pernah nggak kayak kalau ngejahit dari kita sendiri? Nggak pernah, kita nggak pernah terima. Kenapa? Karena kalau kita terima nanti kita beli orangnya nggak sesuai, lebih bagus bahannya dari mereka sendiri. Jadi kita cuma tinggal jahit apa bahan mereka, ya udah, kecuali ada tambahan-tambahan kita
baru dibilangnya tambahlah pakai model gini-gini. Ya udah kayaknya kayak apa, kita tanya sama mereka kayak apa gitu. Itu baru dari kita. Nah, baru dari kita. Kalau enggak ya dari mereka sendiri. Rata-rata mereka bawa sendiri, kayak kita nggak pernah ngerjain kayak. Berarti sesuai kebutuhan mereka perlunya di mana. Ya, perlunya semana apa yang semana. Berarti sesuai kebutuhan mereka perlunya di mana. Ya, perlunya semana apa yang semana. Kemudian untuk inovasi produk biasa ibu desain kalau memang udah kayak terlalu mentok kali nih nggak punya ide lagi, biasa ibu lihat inspirasi itu dari mana? Ya itu yang ngasih model kan mereka sendiri. Iya, cumannya kan terkadang kita Memang kadang mereka nanya yang model yang bagus mana, yang kita tinggal nengok ada di HP kan, kadang ada model-model baju yang di kayak menurut Pinterest atau apa gitu, kita cari aja gitu, kita tanya mau yang mana, mau kayak gini, mau yang kayak gini boleh nih, ini apanya gini kita bilang udah. Berarti kita kan sebagai penjahit juga bisa lihat bentukan yang cocok kan? Bentuk yang cocok. Jadi kadang kan kita dibilang orang ini cocok nggak model yang gini, mereka bawa model kan dan HP gitu kan. Kak ini kalau mau kayak gini, ini diginiin, ini gini, kita diapain rubah sedikit gitu. Nah, cara mulai ini kalau kayak gini kakak kayak gini nggak bisa, nggak usah jelek nanti gini, kita bilang ya udah kita apain lagi dari model yang mereka kasih. Gitu. Kalau memang pas rasa mereka kayak gitu, pede orangnya pakai modelnya kayak gitu kan, kadang pede-pede kan ada yang modelnya wah gitu kan, orang mau kayak gitu. Yakin kayak gini, yakin betul, pede, ya udah kita buat kalau mereka pede gitu. Kadang-kadang orang enggak usah kayak gini kali lah, apanya aja ini tapi begini mau aja, gini, mau gini tapi apa gini, oh ya udah mau gitu. Kalau tengok orangnya juga ada yang pede, ada yang enggak kan. Berarti itu aja sih Bu untuk pertanyaannya. Terus mau coba lihat di dalam